Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak dan Ibu. Hybrid presentasi. Ini adalah sebuah tantangan dalam menjawab metode pembelajaran kekinian. Saya Indra Rizwadinata, seorang widaiswara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apa itu hybrid presentasi? Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita melihat sebuah mobil hybrid gitu ya yang memiliki dua mesin, yaitu mesin yang berbahan bakar bensin atau solar gitu ya, dan berbahan bakar motor listrik atau baterai ya, berbahan bakar baterai, tentunya ini akan meningkatkan performa kan gitu Bapak Ibu ya. Disinyalir bahwa hybrid mobil ini gitu kan ya, hybrid car ini tentunya penggunaan bahan bakarnya menjadi lebih efisien gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan presentasi? Apakah presentasi juga bisa seperti itu gitu kan ya? Nah, tentunya bisa ya Bapak dan Ibu, bahwa dengan hybrid presentasi ini kita memiliki atau memanfaatkan sumber daya yang kita kembangkan gitu kan ya, yang lebih dari satu gitu kan ya, lebih dari satu untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran untuk para peserta didik kita gitu ya, atau audiens kita. Tentunya dengan metode pembelajaran yang menyenangkan gitu kan ya, tentunya pembelajaran kita akan lebih tinggi ya ketercapaiannya gitu ya, ketercapaiannya, dan tentunya tantangan kita adalah bagaimana menyediakan dokumen-dokumen pembelajaran gitu ya, platform-platform pembelajaran sehingga peserta didik kita, audiens kita bisa belajar secara mandiri, secara ketelusuran gitu kan ya, ketelusuran belajar yang lebih jauh gitu ya, lebih mendalam secara mandiri. Inilah hybrid presentasi, kita memanfaatkan lebih dari dua kekuatan gitu kan ya Bapak Ibu ya, yang selama ini kita hanya menggunakan Microsoft PowerPoint gitu kan ya, atau yang sejenisnya gitu kan ya. Nah, hari ini kita akan lebih tingkatkan lagi demi upaya memenuhi kebutuhan dari metode-metode pembelajaran kita. Nah, tentunya ini ada dua hal Bapak dan Ibu gitu kan ya, bahwa saat ini pembelajaran kita sudah beralih gitu kan ya, andragogi, pedagogi, sekarang menjadi hetagogi Bapak dan Ibu. Apa itu hetagogi? Ya ini pembelajaran secara mandiri ya oleh pembelajar. Ini suatu perkembangan ya alamiah, secara alamiah dari metode pendidikan. Bukan hanya karena pandemi COVID gitu kan ya yang merubah metode pembelajaran kita ini, tetapi memang ini secara alamiah gitu ya Bapak dan Ibu, bahwa ya tantangan kita generasi kita yang saat ini lebih pintar gitu kan ya, dengan platform-platform yang tentunya akan banyak disediakan gitu kan ya. Artinya pembelajar kita bisa lebih banyak belajar dari Google, dari YouTube dan lain sebagainya. Ini hetagogi. Dan yang kedua adalah training to learning gitu ya. Jadi pergeseran antara training to learning gitu ya sebagai tuntutan ya, upaya perkembangan kompetensi sumber daya manusia. Jadi saat ini lembaga-lembaga pelatihan sudah beralih nih dari training to learning, karena memang kebutuhan bagaimana peningkatan kompetensi SDM ini lebih terfokus gitu ya kepada suatu kebutuhan. Artinya apa? Artinya saat ini kita sebagai pengajar, sebagai widaiswara bukan satu-satunya sumber belajar di kelas. Wah, ini sesuatu yang menggugah kita bersama tentunya Bapak dan Ibu, dan tentunya mari kita belajar bersama bagaimana membuat bahan tayang yang hyper content gitu kan ya, yang kontennya tinggi, kontennya kaya gitu Bapak Ibu ya. Tadi memenuhi pembelajaran hetagogi dan training to learning supaya kita bisa menjawab ya metode pembelajaran kekinian gitu kan ya, dan bagaimana sesuatu pembelajaran ini kita harus evaluasi gitu ya, bagaimana keberterimaan materi yang kita sampaikan gitu kan ya, atau presentasi yang kita sampaikan gitu ya kepada audiens, kepada peserta didik ini, supaya pembelajaran kita efektif ya, tentunya dengan cara-cara evaluasi pembelajaran yang menyenangkan ya, tentunya seperti itu. Nah, apabila kita melihat contoh dari bahan tayang yang saya buat tentunya ya, ini ya contohnya kita ada pelayanan publik nih gitu kan ya. Nah, saya telah menggunakan ya pelayanan publik ini tentunya dengan konsep-konsep hybrid presentasi gitu kan ya, seperti apa. Nah, ini dia Bapak dan Ibu teman-teman ya, saya membuat seperti ini ya untuk pelayanan publik digital. Di sini saya udah membuat sedemikian bahan tayang
yang seperti biasa tentunya ya Bapak dan Ibu ada tujuan pembelajarannya gitu ya, kita sampaikan kepada audiens kita ya, kepada peserta pelatihan kita, terus itu juga apa itu indikator hasil belajarnya, terus juga kita menyiapkan bahan tayang seperti ini supaya kita bisa berdiskusi gitu kan ya. Ini tentunya akan semakin menyenangkan. Nonton video silakan tinggal klik di sini gitu kan ya Bapak Ibu. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ini tentunya akan memudahkan dalam proses pembelajaran supaya kita tidak berangkat lagi ke browser gitu kan ya, kembali lagi ke platform untuk presentasi, PowerPoint atau lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang lebih menarik tentunya bagaimana hyper content gitu ya bisa kita terapkan. Jadi hyper content itu bagaimana kita menyiapkan bahan tayang seperti ini gitu ya, ketika klik sudah ke sumbernya kan seperti ini Bapak dan Ibu gitu kan ya, ini tinggal klik lain sebagainya. Nah ada juga Bapak dan Ibu yang memang ini yang menarik adalah ketika kita lihat untuk Latsar contohnya ya, ini menjadi lebih menarik juga gitu kan ya. Nah ini contohnya untuk pembelajaran di Anggeda 2 gitu kan ya, karena memang di Latsar ini ada beberapa hari ya, 6 hari, dan kita siapkan ini Bapak Ibu, ini hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5, ke-6 ini gitu kan ya, bisa seperti ini gitu kan ya, ini overview-nya gitu kan ya, bagaimana untuk bisa mendorong si peserta diklat kita untuk belajar mandiri. Nah, bahan tayang ini tentunya saya berikan dulu gitu kan ya di sehari sebelumnya supaya bisa mempelajari ini. Dan untuk hari kedua, hari ketiga selanjutnya kita tutup dulu gitu Bapak Ibu ya. Tapi karena ini sudah terbuka semuanya, ya kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh-contohnya gitu ya. Hari 1 pembelajaran tatap muka, hari kedua belajar mandiri ya kita sampaikan ini gitu kan ya. Untuk hari kedua pembelajaran, maka hari ketiganya saya tutup dulu gitu kan ya, nggak dibuka dulu. Nah ini ya, bagaimana metode-metode pembelajaran ini semakin menarik gitu kan ya, dan tentunya dalam bahan tayang yang sama gitu ya setiap harinya gitu kan ya. Nah inilah salah satu bagaimana kita mempraktekkan hybrid presentasi ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa belajar bersama gitu ya, tentunya untuk menjawab tantangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.